Enggak, setelah kejadian dia cerita. Oh, cerita. Setelah kejadian. Saya Apa ajari. artinya tapi kalau setelah kejadian? Ya. Loh, pernahkah Pak Agus Raharjo curhat kepada Pak Saud tentang cerita dipanggil Jokowi itu tadi? Pernah Pak? pada saat menjabat. Itu loh. Masih ketahuan. Oh iya, dia bercerita. Aku dibentak suruh berhentiin ini. Ya itulah, Bapak pergi sendiri. Kenapa nggak ngajak saya? Saya bilang gitu. Nah, Saya berikan kepada Bung Boyamin untuk menilai sedikit apa yang kemudian dipresentasikan tadi. Silakan. ya memang indeks persepsi kita turun mau apa? Enggak, turunnya itu setelah revisi undang-undang. Tadi Ya, memang pendapatnya seperti itu. Memang iya, betul. Faktanya demikian. Betul. Memang betul. Sekarang gini, pertanyaan beberapa tadi. Pak Saud, pernahkah Pak Agus Raharjo menceritakan waktu di intervensi itu? Enggak pernah tadi disebut. Enggak, setelah kejadian dia cerita. Oh, cerita. Setelah kejadian. Saya Apa ajari. artinya tapi kalau setelah kejadian? Ya, Loh, enggak, itu saya ajarkan. pada saat kita mau menyerahkan mandat kan tanggal Enggak, setelah 13. kejadian waktu pas menyampaikan itu Oh, berapa lama kemudian. Oh, gitu lah Iman. udah nggak menjabat lagi. Karena iya, enggak setelah masih menjabat. Jadi kan Masih menjabat. Wah, makanya saya ajari caranya bertanya begitu loh. Tadi kan nggak ada bukti. Gitu loh. Sekarang tanyakan kepada Pak Saud, pernahkah Pak Agus Raharjo curhat kepada Pak Saud tentang cerita dipanggil Jokowi itu tadi? Pernah Pak? pada saat menjabat. Itu loh. Masih ketahuan. oh iya, dia bercerita. kurang lebih Cerita. tahunnya. Dia bercerita, aku dibentak suruh berhentiin ini. Ya itulah, Bapak pergi sendiri. Kenapa nggak ngajak saya? Saya bilang gitu. Nah, Itu tahun berapa? kedua. Masih ingat? Ya. Masih ingat tahun berapa Pak Agus menceritakan itu? Itu pada saat kami mau menyerahkan mandat ya. Jadi tanggal Oh, 12 2019. ya, 12 September. 12 September itu saya kan mundur dari KPK. 12 September 2019. Yes, aku Oke. kan menyatakan diri mundur. Ya. Oke, aku pulang ke rumah. Terus kemudian besoknya tanggal 13 saya dipanggil. Pak Saud, datang dong sini. Pak, saya udah mundur. Enggak, sini datang. Jangan mundur dulu. Terus kita turunlah ke bawah menyerahkan mandat. Waktu menyerahkan mandat itu saya juga sebel nih. Pernah dimarahin sama dia katanya gitu. Dia itu Pak Jokowi maksudnya? Iya, berhentikan katanya. Itulah, Bapak pergi sendiri. Gue bilang Udah gitu. nggak menjabat. Satu hari menyerahkan mandat. Ya Oh masih, sebenarnya masih. Tapi saya kan di belum. hari penyerahan mandat lah kurang lebih. Iya. Oke. Tapi kan sebenarnya kita kan terus selesai sampai akhir kan. Iya. Sampai 2019, Iya. 2020 Sampai Desember kalau nggak salah. Desember ya gitu. Iya. Le, setidaknya sebelum Pak Apa Agus pentingnya di Raharjo curhat tadi gitu loh, itu kan di tempatnya media kan mau menjelang DPD. Iya. Tapi pada saat menjabat pernah nggak curhat? Ada intervensi. Kalau curhat setidaknya itu kalau bicara sumber itu ya terpercaya. Kalau sempat curhat gitu loh, menyatakan bahwa pernah diintervensi oleh Pak Jokowi tentang EKTP, gitu kan Pak Saud kan? Ya, oke, satu. Kedua, terkait dengan Pak Hasto tadi, kalau pernyataan itu tidak benar segala macam, kan dia mempertanggungjawabkan hukum. Dan Ya, Tuhan. Iya, dan Tuhan. Supaya ini clear ya, bisa aja. Saya tantang, dan Pak Hasto saya kira nantang, laporkan aja kalau memang saya salah, kan gitu. Tapi kalau nggak ada bukti gimana? Loh, kan proses hukum nanti yang akan berbicara. Ya kasus, dianggap aja Pak Hasto dilaporkan, ini bikin hoak gitu kan. Nah, Pak Hasto kan bisa menjelaskan, merincikan nanti kan di depan pengadilan. Ada yang Seperti menarik apa, ini, kan gitu. Bang Aiman, Itu. terkait Bang Moyami ya, Bang Rasul masih dan tambahkan juga. Bang Saud tadi. Soal pernyataan bahwa ketika Pak Agus sebagai Ketua KPK memberi kesaksian setelah pensiun lah gitu, bahwa saya pernah diminta oleh Pak Jokowi untuk menghentikan kasus Setnov, di mana Bang Fredrik itu sebagai lawyernya Pak Setia Novanto. Tapi kan yang kita lihat bahwa Setia Novanto kasusnya terus berjalan bahkan sampai vonis. Itu artinya saya mau katakan bahwa yang berkali-kali kita bilang, seorang Presiden Jokowi pun tidak punya kemampuan dan kapasitas untuk mengintervensi kuatnya independensi Kalau KPK. boleh saya analisa, Ya. ketika itu Jadi kenapa nggak intervensi, ada Pak Setia kemampuan Novanto masih presiden. dibutuhkan, tapi belakangan karena rame-rame terus tidak dibutuhkan, Ya. masa dilepas kan bisa begitu Pak Ya, David. oke gini, Gitu setelah Mas permintaan Aiman. dan Saya kira harapan begini. presiden, Ya. kan nggak bisa. Saya- KPK jalan terus. Itu artinya independensi KPK Ya, begitu kuat. saya konsen Itu ke aja yang tadi. poinnya. Tolong ditayangkan yang tadi. yang tadi, yang Oke. di oleh yang saudara. grafik ini udah. Ya. Oke. Jadi begini ya, mohon maaf saya kepada kita supaya kita ini se-Indonesia ini paham. Saya kira ini pakar-pakar hukum semua. Apa yang disampaikan oleh Bang Saud tadi itu sangat terukur. Yang justru tidak terukur yang tadi masuk gorong-gorong gitu loh. Karena itu nggak ada dasar hukumnya. Nah, lalu setelah itu meningkat terus, kemudian sampai puncaknya masa Bang Saud. Kan begitu Bang ya.
Nah saat itulah meningkat. Nah kalau kita sudah punya confidence, percaya diri yang tinggi, kenapa sih Pak Agus nggak bicara pada waktu itu? Kan begitu Bang. Dan faktanya saya lihat ditangkap Pak Setnov. Kemudian 2019 awal COVID, saya masih ingat Menteri Sosial kita dari PD Perjuangan juga ditangkap. Jadi tidak ada intervensi di sini sebenarnya kalau kita mau jujur. Julia Jadi Batubara, ya. yes, Julia Batubara. Saya hanya mau katakan satu saja, Adinda Aiman. Jangan ketika itu dianggap berhasil, dikatakan kerja sama-sama. Ketika gagal, disalahkan Pak Jokowi. Saya ingat betul, parlemen pada waktu itu tidak satu pun bersuara miring. Kenapa kok sekarang mengatakan bahwa oh jangan cuci tangan, jangan buang badan. Saya masih ingat tuh ada saudara Saripudin Suding misalnya dari salah satu partai Amanat Nasional. Kemudian ada dari Golkar juga. Lah saya heran kok sekarang Anda bersuara. Tapi kadang-kadang Adinda Aiman begini. Saya teringat dulu ada pepatah di Medan. Kalau seseorang lagi berkuasa, mohon maaf, buang angin pun di dekat kita wangi. Tapi kalau tidak berkuasa, batuk pun salah. Sehingga kalau Bung Boy Benyamin mengatakan tadi, kalau Pak Jokowi nggak senang, laporkan masalah Hasto. Bang, nggak buat apa-apa aja dibilang ijazah palsu, Bang. Buat laporan lagi nanti dibilang ini mantan presiden tukang lapor. Bagi kami, fair lah kita. Kesalahan 2014 sampai 2024, kalau ada kesalahan pemerintahan Pak Jokowi, maka partai-partai yang ada di dalam itu nama pengusung ikut bertanggung jawab. Harus fair dong. Harus fair. Dan saat ini, saya hanya mau katakan satu lagi. Ada upaya yang sistematik saya lihat untuk mengadu pemerintahan yang hari ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kenapa kita nggak fair juga? Biarkan mereka sejalan. Kalau ada masalah kasus silakan. Kalau Pak Prabowo misalnya diintervensi oleh Pak Jokowi, saya yakin urusan ijazah sudah di dalam mereka semua. Artinya ada fair di sini. Fairness yang disampaikan oleh Bang Reza. Saya hanya mau katakan yang terakhir. Persoalan indeks persepsi korupsi hari ini kita akan lihat seperti apa ke depan. Apakah dengan tegasnya Pak Prabowo sekarang akan membuat lebih baik atau tidak? Kita tunggu. Cuma satu poin. Pak Jokowi ingin, tolonglah, kalau memang ini dari kalian, jangan salahkan ke saya. Tadi surat itu, kita kan dengar. Bang Boyamin tadi di Solo pernah DPRD, saya juga pernah. Poinnya begini, suratnya tadi September 2019. Saya lihat tadi. Bisa nggak ditayangkan lagi? Surat yang ada Surat yang tadi dari Presiden. ini. Oke. Ini kan jelas ini. Jakarta 11 September 2019 kepada Ketua DPR. Kita ini kan orang hukum. Merujuk surat Ketua DPR RI nomor LG di sampai 2019 tanggal 6 September. Ini kan surat Ketua DPR yang dijawab oleh Presiden. Bukan Presiden mengirim surat kepada Ketua DPR inisiatif sendiri. Inilah yang dimasukkan oleh Pak Jokowi. Nah kalau mereka fair sekarang di DPR, mereka nggak ngomong, sudah ini kesalahan kami bersama, KPK hari ini kurang baik, kita perbaiki, kita sinkronisasi. Yang sekarang undang-undangnya, jangan yang lalu supaya lebih baik. Itu saja, terima kasih. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.